Melalui video ini, saya ingin menjawab tentang salah satu pertanyaan yang cukup sering saya terima, yaitu tentang bagaimana caranya mengetahui siapa orang yang mengirimkan santet kepada kita. Salam Rahayu, dengan Dewi Sundari di sini. Apa kabar Anda? Saya doakan semoga selalu sehat dan senantiasa diberikan kemudahan serta kelancaran dimanapun Anda berada. Melalui video ini, saya ingin menjawab tentang salah satu pertanyaan yang cukup sering saya terima, yaitu tentang bagaimana caranya mengetahui siapa orang yang mengirimkan santet kepada kita. Sebelumnya, memang sudah beberapa kali kita bahas seputar penyalahgunaan ilmu hitam, termasuk tentang apa itu santet, bedanya santet dengan guna-guna, cara mendeteksi santet, juga cara menyembuhkan santet dengan daun sirih. Setiap kali membahas tentang penyalahgunaan ilmu hitam ini, selalu saya tekankan bahwa prioritas kita adalah untuk menyembuhkan, untuk memulihkan kondisi kita dulu, bukan untuk mengetahui siapa pelakunya, apalagi membalas pelaku tersebut. Mengapa demikian? Sebab kalaupun yang kita alami ini adalah benar pengaruh santet, kita tetap harus menerima dan menyikapinya sebagai sebuah cobaan hidup, yang mana cobaan ini terjadi atas kehendak Tuhan. Bila Tuhan tidak menghendaki, maka tidak akan terjadi pada kita. Sehingga yang paling penting adalah bagaimana kita melalui cobaan ini dan berusaha sedemikian rupa agar tidak terulang kembali. Tetapi tentu saja, saya tetap tidak jarang mendapatkan pertanyaan dari mereka yang merasa menjadi korban santet dan ingin tahu siapa pelakunya. Dalam hal ini tentu saja harus saya sampaikan dulu bahwa saya tidak melayani penerawangan, siapa pelakunya tidak dapat saya pastikan. Jadi memang lebih baik dideteksi saja, dipastikan dulu apakah ini memang pengaruh santet, baru kemudian diobati sedemikian rupa. Meskipun memang ada cara untuk mencari tahu siapa pelaku santet ini, namun alangkah baiknya bila cara ini sekedar kita jadikan wawasan, karena memang bukan sebuah cara yang bersifat pasti atau terjamin akurat. Cara yang saya maksud adalah dengan melakukan sholat hajat 4 rakaat. Niatkan untuk mengetahui siapa pelaku santet yang menyerang. Pada rakaat pertama, setelah Al-Fatihah, bacakanlah surat Al-Ikhlas 10 kali. Rakaat kedua, bacakanlah Al-Ikhlas 20 kali. Rakaat ketiga, bacakanlah Al-Ikhlas 30 kali. Dan rakaat keempat, bacakanlah Al-Ikhlas 40 kali. Setelah salam, bacakanlah surat Al-Qadr 300 kali. Kemudian berdoalah agar diberikan petunjuk. Contoh doanya bisa sebagai berikut. Ya Allah ya Tuhanku, perlihatkanlah kejadian yang tidak terlihat, yang mengganggu dan mengirimkan sihir kepadaku. Aku ingin melihat orang yang mengirimkan sihir ini. Doanya ini boleh Anda bacakan dalam bahasa apapun yang Anda kuasai. Cara ini lakukanlah selama 7 malam berturut-turut. Biasanya akan muncul petunjuk lewat mimpi. Tapi ada juga yang menerima petunjuk tersebut berupa firasat, atau bahkan pelaku santet tersebut mengaku secara langsung. Tiap orang hasilnya beda-beda dan akan sangat bergantung pada ketulusan Anda pula. Maka dari itulah saya sarankan agar cara ini dianggap sebagai sebuah wawasan saja. Sebab bila dari awal Anda sudah berprasangka, sudah menduga bahwa orang tertentu mengerjai Anda, maka besar kemungkinan hasil bacaannya akan menjadi tidak akurat dan malah mengarahkan kita pada fitnah. Sehingga memang lebih baik kita anggap suatu pengetahuan tambahan bagi kita, anggaplah asal tahu saja. Kalaupun saat ini Anda merasakan kesusahan yang disebabkan oleh penyalahgunaan ilmu hitam, saran saya sebaiknya kita bersihkan dulu pengaruh ilmu hitam tersebut. Caranya bagaimana? Caranya adalah dengan diruat. Ruat artinya lepas. Diruat artinya dilepaskan, dibersihkan, atau dibebaskan dari hawa buruk yang bersifat merusak atau mendatangkan kesialan dalam hidup, termasuk hawa buruk yang berasal dari penyalahgunaan ilmu gaib. Cara paling mudah untuk melakukan ruatan adalah dengan menggunakan garam pengruat. Apa itu garam pengruat? Garam pengruat adalah garam bertuah yang secara khusus diritualkan sebagai sarana ruatan. Jadi bisa untuk buang sial. Bisa juga untuk membersihkan pengaruh ilmu hitam yang melekat di badan. Garam ini nanti akan dibantu diritualkan dulu sesuai nama dan tanggal lahir Anda. Untuk memakainya silakan dicampur dengan air, kemudian gunakan untuk mandi, sambil baca doanya yang nanti diajarkan. Bila Anda tertarik untuk menggunakan garam pengruat, silakan hubungi nomor yang tertera di layar. Perkenalkan diri Anda dan sampaikan keinginan Anda untuk mendapatkan sarana ruatan jarak jauh. Selanjutnya akan kami bantu sebaik mungkin. Akhir kata,
Kurang lebihnya demikianlah yang dapat saya sampaikan seputar bagaimana mengetahui pelaku santet. Semoga memberikan sedikit wawasan yang bermanfaat. Terima kasih banyak telah menyaksikan. Sampai jumpa di kesempatan selanjutnya dan salam rahayu.